Darat Angkatan 2019. Hari ini kita akan melakukan praktikum sifat fisik zat dan juga termokimia. Sebelum memulai praktikum, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Selamat menyaksikan. Pada materi sifat fisik zat, yaitu penentuan viskositas pada sampel. Peralatan yang digunakan yaitu viskometer dengan jenis cut and box. Lalu di komponen-komponen viskometer ini ada viskometer. Di sini merupakan skala pengukuran sesuai dengan spindle yang digunakan. Sini ada 3, 5, dan 4. Paling bawah adalah skala 3, yang tengah adalah skala 5, dan yang paling atas adalah skala 4. Lalu di sebelah kiri ada water pass untuk menunjukkan bahwa sebagai indikator bahwa viskometer tersebut telah stabil. Setelah itu, di bagian depan ada tombol on and off. Lalu di bagian kiri ada bagian untuk off untuk pengukuran viskositas. Setelah itu, di sini adalah clamp untuk mengatur tinggi dan rendahnya viskometer. Dan di sini adalah statif. Lalu untuk cupnya terdiri dari 2 jenis, yang satu yang berukuran kecil dan yang satu berukuran besar. Selanjutnya untuk boxnya memiliki tiga ukuran. Yang pertama itu ukuran 3, bisa dilihat nilainya pada ujung atas. Pertama adalah ukuran 3. Selanjutnya adalah ukuran 5. Dan ukuran 4. Lalu terdapat pula gelas kimia sebagai alat penampung sampel. Dan sampel pertama yaitu sampel A yang merupakan minyak goreng. Lalu sampel B yang merupakan sirup fries rasa melon. Dan sampel C yang merupakan kecap bawang. Untuk cara penggunaan viskometer, yang pertama, putar viskometer ke arah samping di bagian sini untuk menghubungkan dengan box. Lalu pasang boxnya dengan memutarnya ke arah dalam. Ya. Setelah itu balikan kembali viskometer. Turunkan viskometer dengan mengatur clamp. Letakkan cup di bawah boxnya. Lalu atur, jangan sampai boxnya mengenai dasar. Setelah itu masukkan sampel A ke dalam cup. Secara perlahan hingga box terendam semua. Setelah itu nyalakan viskometernya dengan tekan tombol on. Lalu untuk pengukurannya usahakan agar water pass berada di tengah. Setelah itu kita kunci untuk mempermudah pengamatan skala. Karena menggunakan box nomor 3, maka skala yang kita amati yaitu pada skala 3.
di mana didapatkan sampel minyak sayur atau minyak goreng yaitu 125 dengan satuan MPAS. Kalau sudah selesai pembacaan viskositas pada sampel, lepaskan dulu kuncinya, lalu matikan. Setelah itu, lepas bob berlawanan jarum jam. Lalu pengukuran sampel telah selesai. Untuk sampel selanjutnya yaitu sampel B, sama dengan menggunakan bob nomor 4. Cara pemasangannya sama seperti yang tadi, yaitu dimiringkan viskometernya, kemudian diputar ke arah dalam. Setelah itu balikan lagi, kemudian pasang kapnya. Dipasangnya dengan cara diputar hingga dia tidak jatuh lagi. Kemudian turunkan secara perlahan. Lalu masukkan sampel ke dalam cup. Hingga bob terendam. Lalu atur viskometer agar dia stabil dan water pass berada di tengah. Setelah itu nyalakan. Kalau dia sudah tidak turun lagi, maka boleh melok atau mengunci. Karena menggunakan spindle nomor 4, maka kita membaca pada skala 4, yaitu dapat dikatakan viskositas pada sampel B mencapai 26,5 hingga 27,5. Atau kita mengambil di tengah-tengah, yaitu 27. Setelah selesai pembacaan, kita lepas lagi kuncinya, lalu kita matikan. Setelah itu kita lepas cupnya dan bobnya, diputar ke arah yang berlawanan jarum jam. Selanjutnya menggunakan sampel terakhir yaitu sampel C, menggunakan cup yang sama yang sebelumnya sudah dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan dengan menggunakan lap atau tisu. Kemudian untuk spindlenya kita menggunakan spindle nomor 5. Caranya masih sama, dimiringkan kemudian dipasang spindlenya dengan arah ke dalam. Setelah itu balikan lagi. Kemudian pasang. Pasang cup ke dalam viskometer dan miringkan. Setelah itu tuang sampel
ke dalam cup hingga bob terendam semua. Lalu turunkan viskometer secara perlahan. Kemudian atur viskometer agar stabil. Lalu nyalakan viskometernya dengan menekan tombol on. Dapat terbaca nilai viskositas pada sampel C dengan menggunakan spindle nomor 5. Kita dapat melihat skalanya pada skala nomor 5, yaitu sebesar 135 MPa. Setelah selesai, lepas kuncinya dan matikan viskometer. Untuk yang selanjutnya pada materi sifat fisik zat, yaitu penentuan berat jenis pada sampel. Untuk peralatan yang dibutuhkan pada materi ini yaitu laktodensimeter jenis Queven dengan komponen pada laktodensimeter. Bagian atas merupakan skala suhu dengan satuan derajat Celcius dan di bawahnya merupakan skala laktodensimeter. Dan peralatan yang kedua yaitu gelas ukur berukuran 100 ml sebagai tempat penampungan sampel. Dan bahan yang dibutuhkan yaitu susu UHT sebagai sampel dengan sebanyak 80 ml yang sebelumnya sudah didinginkan terlebih dahulu untuk memenuhi standar pengukuran laktodensimeter jenis Queven. Cara pengujiannya yaitu dengan mencelupkan laktodensimeter jenis Queven ini ke dalam gelas ukur yang berisikan sampel. Pada skala, suhu yang tertera untuk sampel susu UHT ini adalah sebesar 20 derajat Celcius. Dan skala laktodensimeter yang terukur adalah 32,5. Setelah didapatkan data tersebut, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan berat jenis pada susu. Untuk menghitung berat jenis pada susu, kita harus mengetahui dulu suhu yang dimiliki oleh susu yang kita ukur berat jenisnya. Untuk suhu dan skala laktodensimeternya. Untuk suhu dan skala laktodensimeternya sudah dapat dilihat pada pengukuran dengan menggunakan alat laktodensimeter jenis Queven. Setelah itu, setelah mendapatkan suhu yang terukur pada alat tersebut memiliki satuan derajat Celcius, maka sebelum itu harus diketahui dulu suhu dalam satuan derajat Fahrenheit. Untuk mengetahui susu dalam derajat Fahrenheit, maka suhu dalam derajat Celcius dikalikan dengan 9 lalu dibagi dengan 5. Setelah itu, hasil dari perkalian ini ditambahkan dengan 32. Pada itu dapatlah suhu dalam derajat Fahrenheit. Setelah itu, masuk ke dalam rumus yang pertama, yaitu BJ 60/60,76 itu 1 ditambah dengan skala laktodensimeter yang kita dapatkan ditambah dengan 0,1 yang sudah dikalikan dengan pengurangan dari suhu yang tadi yang sudah kita hitung dalam derajat Fahrenheit dan dikurang dengan 60. Jadi pengerjaannya suhu dalam derajat Fahrenheit dikurangi dengan 60 dikali dengan 0,1, setelah itu ditambah dengan skala dibagi dengan 1000 lalu ditambah dengan 1, maka didapat nilai A. Ya. Lalu kita lanjut ke rumus yang kedua. Ini nilai A di sini dimasukkan ke dalam sini dan dikurangi dengan 0,1 dikalikan dengan 81,5 dikurangi dengan suhu derajat Fahrenheit yang tadi. Jadi pengerjaannya 81,5 dikurangi dengan susu yang kita dapatkan dalam derajat Fahrenheit lalu dikalikan dengan 0,1 dan dibagi dengan 100, lalu A ini, nilai A yang tadi yang kita dapatkan dikurangi dengan hasil perhitungan rumus ini. Lalu didapatkan nilai B. Nilai B ya. Nilai B di sini.
Lalu selanjutnya masuk ke rumus yang ketiga, di mana nilai B yang sudah kita dapatkan dikalikan dengan 0,99126 dan dibagi dengan 0,996400. Setelah itu didapatkan dengan BJ sampel. BJ sampel ini satuannya adalah gram per mili. Untuk materi selanjutnya yaitu penentuan titik relief pada naftalena. Untuk bahan yang digunakan yaitu naftalena dan aquades. Lalu peralatan yang digunakan yaitu pipa kapiler, termometer, gelas kimia, botol semprot, kaki 3 dan kawat kasa, statif dan lem, serta pembakar bunsen. Yang pertama yaitu memasukkan naftalena ke dalam pipa kapiler hingga tanda batas warna biru dengan cara diketuk-ketukkan ke dalam pipa kapiler. Kemudian ketika sudah mencapai batas biru, lalu direkatkan dengan termometer dengan menggunakan selotip sejajar bagian bawah pipa kapiler dengan bagian bawah dari termometer. Setelah itu setting alat seperti pada video berikut dengan naftalena yang terendam pada aquades. Selanjutnya ukur suhu pada aquades dengan melihat pada skala termometer. Setelah itu panaskan aquades dan naftalena tersebut, lalu amati pada saat mulai meleleh dan pada saat seluruhnya meleleh sampai tanda batas warna biru. Lalu catat suhu tersebut pada hasil pengamatan. Untuk materi selanjutnya yaitu perubahan wujud zat. Sampel yang kita gunakan yaitu kristal iodin, serta peralatan yang digunakan adalah spatula, gelas kimia, kaca arloji, kawat kasa dan kaki 3, serta pembakar bunsen. Yang pertama yaitu ambil kristal iodin sedikit saja dengan menggunakan spatula, kemudian masukkan ke dalam gelas kimia. Setelah itu, letakkan gelas kimia di atas pembakar bunsen dengan menggunakan bantuan kaki 3 dan kawat kasa, lalu tutup bagian atas gelas kimia dengan menggunakan kaca arloji. Kemudian panaskan kristal iod tersebut, lalu amati perubahan wujudnya serta warna yang terjadi. Setelah ditunggu beberapa saat, pada kaca arloji sudah terbentuk kristal iodin yang sebelumnya berwujud gas. Dapat dilihat kristal iodin yang terbentuk pada kaca arloji warnanya hitam metalik. Kemudian perubahan wujud tersebut dan warna yang berubah dicatat pada hasil pengamatan. Dan untuk kenampakan yang ketiga, digambar bentuk kristalnya pada hasil pengamatan. Yang pertama, kita akan melakukan prosedur percobaan, yaitu penentuan ketetapan kalorimeter. Alat dan bahan yang diperlukan ada gelas ukur, botol semprot, gelas kimia, kalorimeter, termometer, korek api, kawat kasa, kaki 3, dan juga bunsen. Untuk bahan yang diperlukan ada aquades. Yang pertama, ukur 20 ml aquades dengan menggunakan gelas ukur. Pastikan gelas ukur sejajar dengan mata kita. Setelah itu, tuang 20 ml aquades tadi ke dalam gelas kimia bertuliskan aquades panas.
Kemudian kita panaskan Aquades tersebut. Yang pertama, buka katup gas bunsen. Kemudian nyalakan api bunsen menggunakan korek. Dan kecilkan apinya. Kemudian kita panaskan. Selagi menunggu panas, kita ukur kembali 20 ml Aquades menggunakan gelas ukur. Kemudian kita masukkan Aquades tersebut ke dalam gelas kimia bertuliskan Aquades dingin. Kemudian ukur suhu Aquades dingin terlebih dahulu. Didapatkan hasil untuk suhu Aquades dingin sebesar 26 derajat Celcius. Selanjutnya, apabila Aquades panas sudah terjadi letupan pertama, ukur suhu Aquades panas. Untuk suhu Aquades panas, didapatkan hasil sebesar 77 derajat Celcius. Setelah kita mengetahui suhu dari Aquades panas dan dingin, kita masukkan kedua Aquades tersebut ke dalam kalorimeter. Setelah itu, tutup kalorimeter dan kita homogenkan dengan cara diputar. Setelah itu, siapkan stopwatch dan kita akan menghitung suhu campuran selama 10 menit dengan selang waktu 1 menit menggunakan termometer. Untuk 1 menit pertama didapatkan suhu 45 derajat Celcius. Untuk 1 menit berikutnya didapatkan suhu 44 derajat Celcius. Untuk 1 menit yang ketiga didapatkan suhu 44 derajat Celcius. Untuk selang menit berikutnya didapatkan suhu 44 derajat Celcius. Untuk selang menit berikutnya didapatkan suhu 44 derajat Celcius. Untuk selang menit berikutnya didapatkan suhu 44 derajat Celcius. Untuk selang menit berikutnya didapatkan suhu 44 derajat Celcius. Untuk selang menit berikutnya didapatkan suhu 43 derajat Celcius. Selang menit yang selanjutnya 43 derajat Celcius. Dan untuk selang menit yang terakhir didapatkan suhu 43 derajat Celcius. Setelah itu tidak lupa untuk membilas kembali termometer yang sudah kita gunakan dengan menggunakan Aquades. Setelah itu kita keringkan termometer menggunakan tisu secara searah dan kita masukkan kembali termometer ke dalam tempatnya. Untuk prosedur yang kedua yaitu penentuan kalau reaksi Zn ditambahkan dengan CuSO4. Yang pertama, kita akan menimbang serbuk Zn sebanyak 2 gram. Pastikan semua alat yang digunakan dalam keadaan bersih dan tidak ada residu yang tertinggal dari penimbangan sebelumnya.
Setelah itu, kita nyalakan timbangan. Pastikan yang tertera dalam timbangan adalah berat dari Zn-nya. Setelah ditimbang, kita keluarkan Zn yang sudah ditimbang dan mematikan kembali neraca yang sudah kita gunakan. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, terdapat kalorimeter, gelas ukur, termometer, gelas kimia, dan bahan yang diperlukan ada Zn sebanyak 2 gram dan juga CuSO4. Kemudian kita ukur CuSO4 sebanyak 20 ml dengan menggunakan gelas ukur. Pastikan gelas ukur berada tepat sejajar dengan mata kita. Setelah didapat 20 ml CuSO4, kita pindahkan ke dalam gelas kimia. Kemudian kita ukur suhu awal dari CuSO4 dengan menggunakan termometer. Didapatkan hasil 27 derajat Celcius untuk suhu awal dari CuSO4. Kemudian kita masukkan CuSO4 ke dalam kalorimeter. Dan kita masukkan serbuk Zn sebanyak 2 gram yang sudah kita timbang di awal tadi. Setelah itu tutup kalorimeter dan kita homogenkan. Siapkan stopwatch dan kita akan mengukur suhu campuran selama 2 menit dengan selang waktu setengah menit menggunakan termometer. Untuk setengah menit pertama didapatkan suhu 40 derajat Celcius. Untuk selang menit yang kedua didapatkan suhu 41 derajat Celcius. Untuk selang menit yang ketiga didapatkan suhu 41 derajat Celcius. Dan untuk selang menit terakhir didapatkan suhu 43 derajat Celcius. Termometer yang sudah kita gunakan, tidak lupa untuk membilas kembali menggunakan Aquades. Kemudian kita keringkan dengan tisu secara searah. Dan kita masukkan kembali termometer tersebut ke dalam tempatnya. Untuk prosedur yang ketiga yaitu penentuan kalor etanol dalam air. Alat dan bahan yang diperlukan ada botol semprot,
gelas kimia, gelas ukur, kalorimeter, termometer. Dan bahan yang diperlukan ada Aquades dan juga etanol sebesar 96%. Yang pertama, kita ukur Aquades sebanyak 15 ml dengan menggunakan gelas ukur. Pastikan gelas ukur sejajar dengan mata. Kemudian kita pindahkan Aquades ke dalam gelas kimia. Setelah itu, kita ukur suhu awal dari Aquades tersebut. Dan didapatkan hasil sebesar 27 derajat Celcius untuk suhu awal dari Aquades. Selanjutnya, kita ukur 30 ml etanol dengan menggunakan gelas ukur. Pastikan kembali bahwa gelas ukur sejajar dengan mata. Setelah itu, kita pindahkan etanol ke dalam gelas kimia. Kemudian kita ukur suhu awal dari etanol dengan menggunakan termometer. Didapatkan hasil 27 derajat Celcius untuk suhu awal dari etanol. Kemudian kita masukkan Aquades yang sudah kita ukur ke dalam kalorimeter. Dan kita masukkan pula etanol yang sudah kita ukur ke dalam kalorimeter. Kemudian tutup kalorimeter dan kita homogenkan. Kemudian siapkan stopwatch dan kita akan ukur suhu campuran selama 4 menit dengan selang waktu setengah menit menggunakan termometer. Untuk selang menit pertama didapatkan suhu 30 derajat Celcius. Untuk setengah menit yang kedua didapatkan suhu 30 derajat Celcius. Untuk setengah menit berikutnya didapatkan suhu 30 derajat Celcius. Setengah menit berikutnya didapatkan suhu 30 derajat Celcius. Setengah menit berikutnya didapatkan suhu 30 derajat Celcius. Selang menit berikutnya didapatkan suhu 30 derajat Celcius. Selang menit berikutnya didapatkan suhu 30 derajat Celcius. Dan selang menit yang terakhir didapatkan suhu 30 derajat Celcius. Tidak lupa untuk membilas kembali termometer yang sudah kita gunakan dengan menggunakan Aquades. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan tisu secara searah. Dan kita simpan kembali termometer ke dalam tempatnya.
Dan yang terakhir ada penentuan kalor penetralan HCl dan NaOH. Untuk alat yang diperlukan itu terdapat botol semprot, gelas kimia untuk masing-masing larutan, gelas ukur untuk masing-masing larutan, kalorimeter, dan juga termometer. Untuk bahan yang diperlukan ada Aquades, NaOH 2M, dan HCl 2M. Untuk langkah pertama, kita ukur NaOH 2M sebanyak 20 ml menggunakan gelas ukur. Pastikan gelas ukur sejajar dengan mata saat pengukuran larutan. Kemudian kita pindahkan 20 NaOH 2M ke dalam gelas kimia kosong. Setelah itu, kita ukur suhu dari NaOH 2M menggunakan termometer. Untuk suhu NaOH didapatkan sebesar 27 derajat Celcius. Kemudian kita bilas terlebih dahulu termometer yang sudah digunakan dengan menggunakan Aquades. Setelah itu kita keringkan dengan cara diseka oleh tisu dan kita letakkan kembali kepada tempatnya. Selanjutnya kita akan mengukur 20 ml HCl 2M dengan menggunakan gelas ukur. Pastikan kembali bahwa gelas ukur sejajar dengan mata saat melakukan pengukuran. Setelah itu, kita pindahkan 20 ml HCl 2M ke dalam gelas kimia. Kemudian, kita ukur suhu dari HCl dengan menggunakan termometer. Dan didapatkan hasil sebesar 27 derajat Celcius untuk suhu dari HCl 2M. Kemudian kita masukkan kedua larutan yaitu HCl 2M dan juga NaOH 2M ke dalam kalorimeter. Setelah itu kita tutup kalorimeter dan kita homogenkan dengan cara diputar. Kemudian siapkan stopwatch dan kita akan ukur suhu campuran dengan menggunakan termometer selama 5 menit dengan selang waktu setengah menit. Untuk selang menit pertama didapatkan suhu 34 derajat Celcius. Untuk selang menit berikutnya didapatkan suhu 35 derajat Celcius. Selang menit berikutnya didapatkan suhu 34 derajat Celcius. Untuk selang menit berikutnya didapatkan suhu 36 derajat Celcius. Untuk selang menit berikutnya didapatkan suhu 35 derajat Celcius. Yang selanjutnya 35 derajat Celcius. Selanjutnya 36 derajat Celcius. Selanjutnya 35 derajat Celcius. Selanjutnya 35 derajat Celcius. Dan untuk selang menit yang terakhir didapatkan suhu 35 derajat Celcius.
Tidak lupa setelah kita melakukan percobaan untuk memilas kembali termometer yang sudah kita gunakan dengan menggunakan Aquades. Kemudian kita keringkan dengan tisu dengan cara diseka secara searah dan kita letakkan kembali kepada tempatnya.